Halo Sobat Ayotek Magazine, kembali lagi bersama saya Elsa Azharita dalam acara yang ditunggu-tunggu pastinya, yaitu eksklusif interview bersama tokoh eksekutif BUMN kita, yaitu Bapak Indra Utoyo. Selamat siang Pak Indra. Selamat siang Mbak. Bapak Indra Utoyo ini merupakan Direktur Digital dan IT ya Pak, dari Bank Rakyat Indonesia atau Bank BRI. Tentu hari ini kita banyak sekali membahas seputar digital dan juga inovasi dari BRI yang kian lama terus berkembang dan berkembang ya Pak ya, walaupun di masa pandemi saat ini. Nah sebelum itu kita buka dulu maskernya ya. Tapi di sini kita sudah memastikan bahwa kita sudah melakukan prokes, yaitu swab antigen terlebih dahulu. Oke. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat Mbak. Sehat ya, sehat selalu ya Pak, walaupun Sama-sama. masih dirundung ya Pak ya pandemi Omikron yang juga kian meningkat. Tapi kita harus tetap sehat dan semangat selalu. Oke Pak, langsung saja kita membahas tentu mengenai topik kali ini, yaitu embracing digital economy with corporate digital risk and governance. Tentu hal ini banyak membahas tentang digital risk, governance, dan juga inovasi, transformasi yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia. Nah, kalau melihat dari sisi transformasi, tentu seluruh BUMN sekarang sedang gencarnya Pak melakukan transformasi, terutama dalam hal transformasi digital, dan itu menjadi suatu keharusan agar tetap survive gitu. Nah, kalau di Bank BRI sendiri, apa sih yang telah dilakukan atau apa yang tengah dipersiapkan dalam hal transformasi digital ini Pak? Oke, Mbak, terima kasih Mbak. Jadi kalau terkait dengan transformasi digital, sebetulnya ini kan memang sebuah bagian dari agenda transformasi di BRI yang sudah dimulai implementasinya di tahun 2017. Kita punya program transformasi namanya Brivolution dan fokus di dua area gitu ya. Satu, transformasi di sisi digital, kedua, transformasi di sisi culture, begitu ya. Transformasi digital dilakukan agar kita melayani ya, karena BRI ini kan bank mikro ya, artinya kita sangat dominan untuk melayani segmen mikro dan UMKM kecil menengah begitu ya. Nah kita tentu melayani makin di dalam begitu, oleh karena itu maka transformasinya harus dilakukan secara digital agar kita bisa menekan operational cost dan juga operational risk begitu. Nah kemudian untuk itu juga kita perlu merubah mindset, culture kita agar lebih fokus untuk create value yang berbasis kita sebut dengan performance driven culture ya, culture yang selalu tidak berhenti untuk bagaimana bisa meng-create value dan menciptakan sukses dalam memberikan kontribusinya, kira-kira begitu ya. Baik, berarti di sini saya bisa garisbawahi bahwa culture ini juga penting ya, di-create. Dalam hal ini value. Nah, kenapa BRI juga belum lama ini juga dinobatkan ya Pak ya, the most valuable and strongest bank in South Asia. Dan luar biasa sekali memang prestasi BRI dalam hal memberikan nilai ya Pak, kepada masyarakat, kontribusi juga luar biasa. Nah Pak, melihat transformasi Brivolution yang telah berjalan ini apakah sudah efektifkah Pak terimplementasi dengan baik, atau ada semacam tantangan atau hambatan? Ya alhamdulillah, jadi dengan BRI melakukan transformasi digital begitu ya, maka kita pertama kita melakukan transformasi di bisnis proses ya. Bagaimana proses-proses ini di automate dan dibuat jauh lebih efisien dengan teknologi, sehingga beberapa hal seperti misalnya dalam hal
memberikan pinjaman ya, yang dulunya mungkin perlu waktu 2 minggu, yang masih berbasis kertas dan sebagainya, itu kan sudah harus dihilangkan semua, basisnya menggunakan mobile begitu, dan itu sudah bisa mereduce yang tadinya 2 minggu jadi kurang dari 2 hari, bahkan bisa jam-jaman begitu ya. Nah itu adalah produktivitas yang sudah diberikan. Kemudian juga bagaimana kita mengembangkan layanan semakin luas ya, dengan meng-empower agen-agen kita. Karena BRI kan ingin bisa melayani seluas-luasnya melalui agen-agen briling, itu menggunakan platform-platform digital sehingga bisa melayani menjadi simpul-simpul financial yang bisa melayani masyarakat di berbagai pelosok begitu ya. Kira-kira itu antara lain yang sisi digitalnya. Baik, berarti briling ini sudah berapa Pak agennya Pak? Saat ini sudah 500 ribuan ya. 500 ribuan sudah tersebar di seluruh Indonesia. Iya, di 60.000 desa begitu ya. Memang BRI ini sangat dekat ya tentu dengan rakyat ya. Dan memang sering kita lihat briling di mana-mana ya. Nah, kita langsung saja Pak merujuk pada transformasi digital. Tentu BRI kalau kita bahas memang selalu terus ditingkatkan dalam hal transformasi ini. Kita bergeser mengenai agenda atau isu yang saat ini akan terjadi, yaitu presidensi G20 sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Tentu banyak hal yang perlu dipersiapkan, baik dari berbagai lembaga di berbagai sektor industri, Pak. Kalau Bapak melihat dari sisi kacamata Bapak di Bank BRI sendiri, seperti apa sih Pak melihat presidensi G20 ini? Ya, kalau presidensi G20 kan ada temanya ya. Kalau nggak salah recover stronger, recover together, recover stronger. Jadi kita emang dalam agenda bagaimana bisa keluar dari krisis ini bersama-sama dan bisa tumbuh kembali lebih kuat lagi. Maka saya rasa jawabannya juga digital. Ya, jadi oleh karena itu bagaimana kita melihat ya, memang transformasi atau ekonomi digital sudah mulai beberapa tahun terakhir, dan saya rasa 2-3 tahun ini makin dipercepat, dan COVID ini mempercepat transformasi itu. Dan masyarakat juga sekarang sudah mulai males untuk lebih suka untuk contactless ya, daripada kontak terminal atau kontak memegang cash begitu ya. Oleh karena itu sudah mulai seperti itu dengan adanya berbagai model pembayaran, ada digital wallet, ada QR payment, ada peer-to-peer payment ya. Itu hal-hal yang saya rasa, dan kemudian juga regulasi juga regulator ya, dalam hal ini untuk sistem pembayaran adalah Bank Indonesia itu sangat mendorong berbagai inisiatif strategi melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 itu kan mendorong kepada transaksi sistem pembayaran digital ya. Maka beliau Bank Indonesia ya mengeluarkan standar-standar seperti KRIS ya, QRIS-nya sama, kemudian juga open banking sehingga kolaborasi secara digital menjadi lebih dimudahkan dengan standar. Ketiga yang baru saja luncur nih, BIFAS ya, jadi fast payment juga itu juga hal yang didorong. Nah ini saya rasa akan diharapkan bisa meningkatkan financial inclusion ya, dan juga cashless society sehingga bisa menyentuh makin. Nah tentu PR kita akan makin dalam lagi ya ke rural begitu. Jadi memang sekarang BIFAS, hadirnya BIFAS dan lain sebagainya memang memaksa, bahkan tapi ini menjadi hal yang positif ya Pak ya, bahwa kita masyarakat ini sudah beralih ke digital, masyarakat digital. Namun perlu ya Pak ya literasi di sini, ya kan Pak ya. Tentu perlu dalam hal literasi. Mungkin BRI selama ini dalam meliterasi masyarakat, adakah kegiatan yang dilakukan Pak dalam hal digital ini? Iya, tentu ya, karena kita juga bagaimana kita bisa makin mendorong digitalisasi kepada masyarakat. Nah, sehingga literasi dari financial dengan memanfaatkan digital ini bagaimana kita terus dorong. Nah, BRI dengan berbagai inovasi digitalnya, ya kita bagaimana memulai, misal dalam membuka tabungan, sekarang sudah digital saving menggunakan fully digital. Kemudian bagaimana bertransaksi dengan mudah untuk melakukan transaksi sering-seringnya dengan platform BRI Mobile kita yang menggunakan super apps begitu. Nah ini kita dorong, kemudian juga bagaimana mereka bisa menjaga keamanan dari akunnya. Ini yang kita coba tumbuhkan di masyarakat. Nah melalui apa gitu? Satu, memang kita mengalihkan nih para tenaga customer service atau teller kita, tenaga-tenaga account kita yang di depan itu menjadi penyuluh-penyuluh digital.
yang mengajarkan mereka tadi untuk buka tabungan digital, bertransaksi secara digital, menjaga account-nya ya supaya lebih secure di era digital ini. Nah, ini antara yang kita lakukan. Yang pertama itu. Yang kedua, kita juga terus mendorong bagaimana Briling ya. Kita menjadi simpul ekonomi digital di rural ya. Nah, nanti juga mulai mengedukasi masyarakat supaya juga nanti mengadopsi digital lebih maksimal lagi. Kira-kira begitu. Luar biasa, memang selain memberikan suatu inovasi, tapi BRI tak lupa untuk mengajak masyarakat beralih ke era digital gitu ya Pak ya, melalui tadi penyuluh digital ya Pak ya, untuk Briling dan lain-lainnya. Namanya khas BRI, kalau nama bahasa Inggrisnya keren, advisor digital. Tapi kalau BRI ya penyuluh digital aja gitu. Penyuluh digital. Oke, nah masih membahas tadi keamanan ya Pak, cyber security dan lain sebagainya, digital risk dalam hal ini. Melihat urgensinya bagaimana sih Pak, dan apa yang perlu dilakukan dalam rangka digital risk ini Pak? Ya, jadi begitu kemudahan-kemudahan diberikan ya dengan digital dan masyarakat semakin terbiasa dimudahkan oleh layanan digital. Satu sisi memang inovasi banyak tumbuh kan begitu ya, platform-platform digital dan sebagainya. Tapi memang kita harus tahu ada risiko baru yang muncul. Gitu ya, namanya risiko digital yang memang saya rasa semakin meningkat risikonya, semakin besar, dan ini saya rasa harus dimitigasi dan bagaimana ditekan seminimal mungkin ya. Ini yang menjadi perhatian agar nanti yang tumbuh adalah justru pemanfaatan digital ini semakin meluas supaya orang nyaman melakukan transaksi-transaksi secara digital. Oleh karena itu isu cyber ya, bagaimana meningkatkan cyber security ya, juga data privacy ya, itu hal yang memang harus makin ditekankan dalam rangka mendorong tadi bagaimana pemanfaatan digital bisa lebih tumbuh, inovasi digital juga lebih tumbuh lagi. Kira-kira itu yang jadi perhatian. Baik, digital risk memang sangat penting ya Pak ya, apalagi di era digitalisasi saat ini. Nah, kalau digital governance-nya seperti apa Pak melihatnya? Oke, kalau digital governance-nya kan sekarang ini kita harus memiliki agility ya, karena kita berhadapan dengan environment yang sangat banyak ketidakpastiannya, tapi harus bisa bergerak cepat. Betul. Nah, bagaimana kita bisa bergerak cepat, tapi juga tetap punya kecukupan stabilitas atau mitigasi risiko. Nah, ini kita sebut dengan agile governance. Nah, ini memang merubah cara-cara kita dalam hal membuat produk, ya, dalam hal kita mindset dalam hal melayani juga berubah begitu ya. Kita harus sangat customer centric gitu ya. Kemudian kita juga menggunakan cara-cara yang lebih pendek-pendek tapi sering ya dalam hal melakukan inovasi. Jadi nggak lagi melakukan dengan big bang tapi rapid experimentation. Itu yang kita lihat berubah. Juga kompetensinya juga saya rasa banyak yang baru ya. Ini yang tentu harus baik di reskilling dari teman IT yang ada di dalam, tapi juga kita acquiring kompetensi baru untuk bisa didapatkan dalam hal kita menumbuhkan inovasi digital. Oke, berarti ini penting ya Pak ya, manpower di sini, digital talent. BRI saat ini juga terus ditingkatkan ya Pak ya dalam hal ini. Nah, kalau melihat tadi digital talent di BRI seperti apa Pak kalau sekarang nih? Ya, jadi kalau digital talent BRI memang ini salah satu mungkin yang pertama dan utama yang harus kita siapkan ya, karena kan memang kuncinya di orang ya, di talent ya. Nah, ini kita tentu memastikan di 3 hal tadi. Karena di era digital ini ada 3 yang berubah terkait tadi adalah satu di sisi mindsetnya, kedua praktisnya, ketiga kompetensinya. Jadi 3 hal ini yang kita terus kembangkan ya untuk talent digital BRI. Tentu dari mindsetnya harus sangat customer centric, kemudian produk mindset, begitu produk itu lahir terus dikawal dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu ya, sebagai sebuah produk yang nggak berhenti terus ya. Yang kedua, cara bikin produknya juga sekarang praktisnya beda, harus dimulai dari empati kepada problem-problem customer. Kita belanja, ada masalah-masalah apa yang harus kita jembatani, kemudian bagaimana proses-proses yang bisa memudahkan itu. Caranya juga harus menggunakan pendekatan yang lebih kita sebut dengan sprint ya. Sprint itu ya model-model cycle yang pendek tapi sering, kemudian lebih agile,
development-nya sekarang menyatu dengan operation, dengan testing, dengan security. Kompetensinya juga baru. Kompetensinya sekarang ada namanya data scientist, data engineer, ada design UI UX, begitu, ada cloud teknologi, ada cyber security. Nah itu nanti sertifikasi seperti itu juga harus dikembangkan supaya dalam rangka mengembangkan talent digital dari BRI gitu. Luar biasa, memang sekarang makin tumbuh ya Pak ya. Digital skill itu sudah berbagai macam ya Pak ya. Nah kalau lihat dari digital talent BRI berarti ini untuk banyaknya itu diisi oleh milenial kan? Oke, ya tentu banyak milenial ya, tapi juga yang ada di dalam pun terus kita kembangkan dalam berbagai perannya ya. Ada sebagai desainer, ada sebagai project manager PM ya, project manager, kemudian ada sebagai lead dari namanya tribe tim produk begitu ya. Di samping juga tapi juga begini tadi kalau melihat pertanyaan source-nya dari mana aja. Ya kita tentu yang memaksimalkan dari dalam gitu, tapi juga itu nggak cukup. Kita juga harus terus nggak berhenti untuk merekrut talent. Merekrut talent satu hal, tapi caranya juga ada beberapa cara. Antara kita juga dengan cara insourcing. Insourcing itu meng-hire talent dari luar untuk bekerja di kita, untuk mengikuti dari berbagai program-program kita, mengembangkan produk-produk digital. Tentu dengan nanti kalau yang bagus-bagus ya kita rekrut gitu ya. Sampai kita terus melakukan hire dari talent-talent yang non-tradisional yang kita emang belum punya, gitu ya. Oke, tadi kita udah ngomongin tentang digital talent, manpower itu penting sekali, people itu penting. Nah, kalau melihat tentu kreativitas inovasi BRI luar biasa ya, menciptakan banyak aplikasi Pak, aplikasi digital. Nah, melihat saat ini apa sih aplikasi unggulan BRI yang sedang dikembangkan Pak? Kalau untuk consumer ya, untuk kita sebagai digital banknya, ini adalah Brimo. Brimo ini financial super apps kita. Jadi kita harapkan menjadi utility-nya bagi nasabah ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi ya. Kita harapkan utility-nya menggunakan Brimo, karena itu bukan hanya masalah bank, tapi itu utility kehidupan ya. Apa aja kebutuhan-kebutuhan dari pagi sampai dengan malam gitu, tentu bisa difasilitasi di situ. Ada berbagai ekosistem yang dimasukkan di situ. Kemudian juga berbagai produk-produk dari grup ya, ada di situ, termasuk dari partner. Di samping layanan perbankannya sendiri, ini akan diharapkan menjadi financial super apps begitu ya. Sekarang sudah hampir 15 juta ya penggunanya, dan memang pertumbuhannya sangat luar biasa. Itu menjadi platform super apps ya, artinya kita sebagai ya digital banknya BRI lah ya, kita hadir secara digital. Kemudian kita juga masuk ke yang namanya open banking. Jadi BRI juga harus juga melakukan kolaborasi secara masif. Dengan siapa? Dengan e-commerce, dengan fintech payment, dengan travel site gitu ya, dengan ride sharing. Jadi kita connect dengan mereka gitu. Ini tentu juga bagi BRI sumber pertumbuhan baru ya. Kemudian dari situ juga nambah jumlah penabungnya, jumlah transaksinya. Nah, ini kita hadir sebagai platform yang akan connect dengan berbagai digital platform tadi. Kemudian kita juga masuk ke ekosistem digital ya. Di samping kita juga sekarang dengan integrasi dengan Pegadaian, dengan PNM ini kan BRI benar-benar semakin menguatkan dari ekosistem ultramikronya. Nah itu untuk produk seperti ya Brispotnya juga di-enhance, Brilink juga makin diperkuat. Begitu satu lagi juga ada produk baru namanya Umi Corner. Nah itu produk yang menggabungkan dari 3 perusahaan tadi ya, BRI, kemudian ya PNM, Pegadaian dan BRI begitu. Nah, saya penasaran sekali Pak tentang Umi waktu kehadirannya juga waktu di launching ya Pak ya, waktu BRI, Pegadaian dan juga PNM ini. Umi ini berjalannya seperti apa Pak sampai sekarang? Ya alhamdulillah, jadi kalau kita lihat dari memang sudah ada program-program target ya, untuk dari program-program yang sudah dicanangkan ya, terintegrasi ini. Yang paling terlihat kan beberapa outletnya jadi digabungkan jadi efisien ya, namanya Senyum. Sentra layanan ultramikro ya, itu kan satu tempat sudah mulai dari penyuluh mekar begitu ya, kemudian ada dari Pegadaian, ada juga dari unit mikro kita, itu sudah
dalam satu kesatuan di satu tempat, satu sentra layanan gitu. Itu ada di berbagai lokasi ya di seluruh Indonesia. Itu kemudian dari sisi tadi, di sisi digitalnya juga kita menyatukan melalui yang namanya UMI Corner. Nah, nanti juga kita harapkan dari situ dalam hal kita punya juga target bersama untuk menambah jumlah nasabah nantinya ya. Nah itu tentu nanti dalam hal melakukan pembukaan tabungan sampai nanti bertransaksi itu juga diharapkan sudah menggunakan digital gitu ya. Luar biasa, berarti memang UMI terus berjalan, bahkan ini setelah holding malah makin meningkat ya Pak ya? Iya harus. Luar biasa memang. Nah, kita sudah ngomongin tadi aplikasi, ada Brimo, Super Apps, dan lainnya. Lalu Pak, kita beralih ke, mungkin selain itu kita akan bahas juga Pak, tentu dalam hal ini banyak kompetitor Pak di luar sana. Memang kuncinya kolaborasi tadi. Namun dari BRI sendiri ada tidak strategi dalam menghadapi tantangan-tantangan itu Pak? Dalam mempertahankan bahkan meningkatkan aplikasi BRI. Ya, jadi kita memang selalu satu berawal dari identitas. Kita ingin perkuat identitasnya BRI ya, karena BRI kan sebagai mungkin bank yang sangat kuat di mikro. Nah sekarang masuk ke ultra mikro. Jadi kita akan memperkuat BRI sebagai the largest microfinance institution in the world ya, bukan kata BRI, ada beberapa referensi. Nah tentu kita sekarang punya aspirasi bagaimana BRI bisa makin luas lagi, makin dalam lagi, dan makin kecil-kecil gitu ya. Nah, kita bilang BRI ini akan go smaller, go shorter, go faster, go cheaper gitu ya. Jadi kita masuk, kalau area pertumbuhan kita adalah makin ke ultra mikro yang kecil-kecil tadi. Nah itu tentu jawabannya digital lagi. Jadi supaya kita bisa makin masuk ke yang kecil-kecil, small yang dulu mungkin kita belum masuk, sekarang masuk ke yang 500.000, 1 juta begitu. Terus tenornya yang sudah mulai makin pendek-pendek, nggak lagi tahunan, nggak lagi, mungkin sudah bicaranya harian, mungkin mingguan begitu ya. Dengan cara yang harus lebih cepat dan tentu harus lebih efisien. Nah itulah kira-kira arah dari pengembangan inovasi manusia kita ke depan, begitu. Jadi kalau saya boleh tahu Pak, roadmap ke depan ini apa sih poin-poin pentingnya Pak 5 tahun ke depan untuk BRI sendiri? Itu tadi, jadi dengan aspirasi kita ingin, kalau visinya akan menjadi the most valuable banking group in the region dan champion of financial inclusion. Nah itulah yang menjadi aspirasi kita 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. Ya, tentu ini juga hasil dari kita redefine lagi dari visi karena akibat pandemi ya. Jadi yang dulu yang Revolution 1 belum selesai karena pandemi ya kita koreksi. Jadi dalam tahun-tahun pertama ini kita tentu adalah strengthening the core dengan tadi untuk arahnya kepada bagaimana bertumbuh dari sumber-sumber pertumbuhan baru yang makin ke arah ultra mikro ya. Nah kita tentu porsi dari UMKM ini akan terus kita perkuat dan kita tingkatkan ya. Nah inilah menjadi sumber-sumber pertumbuhan kita ke depan supaya nanti juga ujungnya menjadi champion of financial inclusion. Kita ingin punya targetnya ya, kita bisa mengontribusi 90% dari penetrasi financial inclusion sudah bisa kita support begitu ya. Nah itu, tadi tahapnya tentu kita tahun ini itu adalah fondasinya, jadi strengthening the core-nya. Kemudian mulai 2023 itu mulai scaling dan scoping up. Nah kemudian nanti tahun 2024 dan seterusnya itu mulai di arah sustaining. Nah diharapkan kita akan bisa menumbuhkan sekitar 40-45 juta lagi nasabah baru gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Memang sudah fondasi dulu dibentuk Pak ya sampai nanti menuju sustainable gitu ya, sustainability. Oke. Nah, tadi kita sudah bahas aplikasi, transformasi. Saya penasaran sih Pak tentang metaverse nih Pak. Kita beralih lagi mengenai metaverse di Indonesia. Dan BRI menjadi bank pelopor yang memang ingin masuk ke dalamnya gitu ya. Kalau Bapak melihat sendiri ini seperti apa sih Pak metaverse dan juga tantangannya ke depan? Ya, jadi kan sebetulnya sebuah semacam akselerasi gitu, dan saya ingin juga bilang bahwa memang COVID ini juga mengakselerasi budaya baru ya. Nah, saya rasa pengembangan teknologi
akan makin masif dalam hal memanfaatkan teknologi digital, di mana nanti kita juga akan masuk kepada era yang namanya mixed reality ya. Tentu menggabungkan physical dan digital. Jadi metaverse ini kan memadukan antara ya virtual dengan reality gitu ya. Antara yang digital dengan physical ini dalam sebuah layanan yang imersif yang sudah makin melekat dalam keseharian. Bahkan kita sekarang sebenarnya sudah masuk ke era seperti itu ya. Jadi kita udah kayak avatar sebenarnya gitu. Kita udah gak bisa lepas dari digital gitu ya. Bukan kita dan digital, kita udah masuk dalam kehidupan digital sebetulnya. Nah tentu metaverse ini akan meningkatkan lagi pengalaman-pengalaman baru, cara-cara baru kita dalam hal berinteraksi gitu ya, dengan pengalaman yang tadi berbasis dengan metaverse yang mengandalkan pada 3 teknologi, yaitu augmented reality, kemudian virtual reality dan AI begitu ya. Jadi sudah masuk ke dunia 3 dimensi yang tentu di situ akan muncul pengalaman baru dan tentu kehidupan baru di era digital yang akan memanfaatkan virtual reality ini juga akan berkembang, termasuk aktivitas apakah itu commerce ya, apakah pendidikan. Nah, itu semua bisa dilakukan dengan cara-cara baru di era metaverse, kira-kira begitu. Luar biasa. Berarti ini physical and digital ya Pak, memadukan physical and digital. Nah, saya juga penasaran nih Pak tentang hybrid bank. Hybrid bank yang dikelola oleh BRI ini seperti apa sih sekarang, kinerja yang berjalan seperti apa sih sampai saat ini Pak tentang hybrid bank ini? Ya, jadi hybrid bank ini kan memang konsep transformasi dari bank tradisional seperti BRI ya, bank tua seperti kita ini kan hadirnya memang sudah lama, dan itu kita ada old bank system yang sudah hadir dalam katakanlah di jaringan fisikal kita. Nah ini tentu harus dimodernize ya. Nah kita sebut dengan hybrid bank itu sebetulnya adalah mengoptimalkan baik physical network kita yang tentu dimodernize begitu, cara-cara juga berbeda, dan tentu digital capabilities-nya. Gitu ya, digital capabilities tentu lain-lain yang hadirnya secara digital. Tadi ada Brimo begitu ya, ada layanan ekosistem digital, ada open banking, termasuk layanan yang diberikan oleh digital bank kita ya, Bank Raya misalnya gitu. Nah itu adalah kapabilitas digital yang terus kita invest ya. Tapi kan customer juga, nasabah itu juga nggak semuanya siap ya masuk digital, maka terus kita juga meleverage juga yang physical present kita ya, untuk nanti kita sebut dengan namanya O2O, online to offline. Jadi nanti dilayani melalui account officer kita atau mantri-mantri kita, atau bahasa kerennya financial advisor, jadi penyuluh digital tadi ya, termasuk penyuluh financial yang nantinya membantu nasabah dalam hal mendapatkan layanan keuangan. Nah tentu mereka juga di-equip dengan teknologi. Kedua melalui agen billing, itu adalah fisikal kita yang juga menjadi simpul-simpul pelayanan bank yang nanti melayani di berbagai pelosok tanah air ya. Itu juga tentu menjadi simpul fisikal kita dan melalui channel-channel kita, apakah itu ATM atau EDC. Nah ini dengan memadukan ini semua diharapkan kita bisa melayani berbagai masyarakat ya secara luas, tergantung dengan kesiapan masyarakat ada di tingkat mana begitu ya. Luar biasa sekali. Nah, ada yang kurang saya. Apa tuh? Hybrid bank ini bukan hanya masalah channelnya, tapi juga kita memanage kompleksitas yang semakin meningkat kan ya. Nah tentu ini harus ada yang namanya central brain. Central brain supaya kita punya tujuannya 2, supaya kita bisa lebih meningkatkan customer engagement kita, supaya layanannya lebih personalized, layanannya lebih customized gitu ya. Yang kedua adalah bagaimana dengan berbagai macam channel baik digital maupun fisikal ini kita bisa menekan risiko jauh lebih efisien. Jadi dalam hal fraud detection, dalam hal credit scoring ini menggunakan big data atau AI kita yang disebut dengan BRI Brain. Begitu ya. Iya, luar biasa. Memang di era digital terus ditingkatkan ya Pak ya, terkait bukan hanya pelaku digital saja, tapi masyarakat juga menjadi pelaku digital sekarang ya Pak ya.
Nah, oke Pak, kita tadi sudah membahas banyak seputar digital. Tentu kita melihat seperti apa sih apa yang ditanamkan, value apa yang ditanamkan oleh manajemen BRI dalam digitalisasi ini, Pak? Ya, tentu pertama adalah digital mindset ya. Digital mindset. Mindset sebenarnya lebih diawali dari obses kepada customer ya. Oke. Ya, bagaimana kita selalu obses untuk bisa memberikan value yang terbaik bagi customer kita, supaya customer kita terbantu bisa mendapatkan layanan lebih baik, lebih cepat, lebih efisien. Nah, tentu teknologi harus dimaksimalkan untuk bisa memberikan itu. Nah, digital mindset itu juga membutuhkan namanya growth mindset ya. Jadi nggak berhenti untuk belajar, untuk menggunakan cara-cara baru, teknologi baru supaya nanti bisa memberikan solusi terbaik kita bagi customer. Itu yang kita tanamkan dimulai dari mindset seperti itu ya. Kemudian culture-nya juga. Culture-nya harus berubah karena sekarang dengan kita lebih customer centric, maka kita harus bicaranya lebih kolaboratif. Ya, sekarang eranya berkolaborasi untuk bisa sibuk memberikan solusi kan gitu ya. Kemudian juga harus lebih agile, berani melakukan artinya cara-cara baru begitu. Kemudian melakukan berbasis data ya. Jadi budaya data driven menjadi makin penting. Jadi nanti keputusannya juga harus pastinya riset, nggak boleh asal memutuskan. Jadi data driven, kemudian agile, kolaboratif dengan mindset digital. Tadi, ya. Jadi saya menangkap ada digital mindset, growth mindset, lalu the culture dan juga agile tadi ya Pak ya. Agile, kolaboratif dan data driven. Data driven ya dalam yang ditanamkan untuk seluruh insan BRI begitu ya Pak ya. Oke, kita sudah masuk nih ke pertanyaan terakhir Pak. Tentu semua ada harapan Pak. Nah, dari harapan Bapak sendiri melihat transformasi yang tengah berjalan di Indonesia dan harapan Bapak untuk presidensi G20 ini seperti apa Pak? Oke, ya artinya kita saya rasa tadi saya sampaikan Mbak juga bahwa memang transformasi digital ini sudah bukan pilihan, suatu keharusan. Bagaimana kita bisa terus melakukan bertransformasi untuk tidak nantinya kita bisa meng-create value ya, meng-create value secara sustain ya bagi masyarakat sehingga kita bisa terus relevan, adaptif gitu dengan berbagai tantangan baru dan akhirnya bisa bertumbuh baik menciptakan value ekonomi maupun sosial gitu ya. Itu yang kita harapkan sehingga dalam hal ini kita bisa kalau bagi BRI sendiri tentu kita bisa tadi mencapai aspirasi kita ya untuk bisa menjadi the most valuable banking group ya, dari sisi economic value-nya, dari sisi social value-nya tentu bisa menjadi meningkatkan financial inclusion yang seluas-luasnya. Kita juga berharap BRI bisa jadi champion dalam hal financial inclusion begitu. Nah, tentu juga bagi untuk G20 ini semua bagaimana di aspek financial literacy ya, yang juga saya rasa akan diharapkan bisa kita tumbuhkan supaya nanti kita semua secara bersama-sama, karena ini membutuhkan effort kolaborasi ya bersama-sama baik baik financial institution seperti bank, fintech, kemudian regulator, pemain teknologi, dan saya rasa kita sama-sama untuk bisa berkolaborasi untuk bisa menumbuhkan ekonomi digital sehingga bisa menciptakan sustainability, equability dan juga dalam hal ini risk management yang lebih excellent, kira-kira begitu. Sesuai dengan topik pembicaraan kita, embracing digital economy with corporate digital risk and governance. Nah, luar biasa sekali Pak, komprehensif sekali jawaban dari Pak Indra Utoyo ini yang sudah berpengalaman bertahun-tahun, apalagi dalam hal digital ya Pak ya, IT dan digital tadi. Kita sudah banyak membahas mulai dari bagaimana BRI melakukan transformasi, proses transformasinya seperti apa, strategi dan roadmap ke depan seperti apa. Oke, mungkin itu yang kita bisa bincangkan untuk hari ini, dan semoga kita bisa ketemu lagi nih Pak untuk berbincang dengan hal-hal yang menarik lagi tentunya bersama saya Elsa. Sampai jumpa di episode Executive Talk berikutnya. Sampai jumpa.